Cek. Oke, di video kali ini gue mau berbagi tips atau pengalaman. Jadi gue mau berbagi tips untuk proses pengecatan di bidang yang berlapis krom. Nah, untuk sebagai contoh dan sebagai bahan praktek ya, ini kebetulan gue ada bahan atau barang yang perlu dicat. Ini sok Vespa, ini baru tapi dia warna krom, jadi berlapis krom. Nah, pemiliknya sendiri ini mau dicat warna, untuk pernya ini dicat warna hitam dan asnya ini warna merah. Nah, untuk yang berlapis krom begini, ini ada teknik atau proses yang berbeda dibandingkan dengan proses pengecatan yang di bidang yang bukan berlapis krom ya. Nah, untuk bahannya sendiri gua mempergunakan ini untuk proses pengamplasan dulu ya. Jadi proses pengamplasan ini gua memakai amplas ukuran yang kasar, minimal ini ukuran 120 minimal ya. Untuk lebih kasar lagi sebenarnya bisa juga. Kenapa pemakaian amplas ini yang harus kasar? Jadi untuk membuka pori-pori yang lapisan krom ini kita harus pakai amplas kasar dulu sebelum naik epoksi. Setelah proses pengamplasan dirasa cukup, lanjut proses ini epoksi. Untuk epoksinya sendiri gue pakai merek Nipe atau Nipe nih. Jadi Nipe 2000 ya. Kenapa gue pakai ini? Ini untuk yang berbahan besi, terutama besi ya. Ini sangat kuat sekali nih. Keras nanti jadinya. Ini udah terbukti. Dan untuk melapisi yang bagian dalam tangki gue juga pakai ini. Jadi untuk merek ini cocok untuk yang bahan besi ya. Untuk harganya sendiri ini murah, seperempatnya sekitar, kalau di sini harganya 25.000, cukup murah dibandingkan yang merek PU ya. Jadi poliuretan, sekarang kan lagi banyak nih yang 1 jam kering itu harganya sekitar 35-an. Untuk merek Nipe ini kekurangannya cuma satu. Jadi ini untuk Nipe ini dia lama nih proses keringnya. Misalnya sore ini gua catin di sini besok baru gua amplas halus. Jadi untuk ngerapiin. Jadi lama dia, nggak bisa langsung 1 jam bisa diamplas. Emang nih itu aja sih kekurangannya. Tapi untuk kekuatannya merek Nipe ini udah terbukti kuat. Nah, lanjut lagi, langsung aja ya. Gua praktekin untuk cara pengamplasan bahan krom ini. Nah, untuk pengamplasannya ini harus memakai amplas yang kasar seperti yang udah gue jelasin tadi ya. Tapi kalau kalian punya ini mesin tuner ya, ini juga bisa. Jadi ini gue pakai amplas yang merah. Kenapa gue pakai tuner ini? Supaya mempermudah aja untuk proses pengamplasan ini. Pokoknya ini sampai bagian dalam. Untuk bagian dalam ini tetap manual ya. Jadi untuk bagian dalam, sisi dalam ini nggak bisa pakai tuner. Nah, makanya untuk bagian dalam ini gue pakai amplas yang merah begini. Caranya kita selipin di dalam, nah, begini. Lalu kita gosok-gosok, kita tarik-tarik. Oke, jadi setelah proses pengamplasan selesai ya, dirasa cukup, untuk
bagian luar dalam dirasa udah cukup. Nah, maka langkah selanjutnya ini gue ngebersihinnya bekas amplasan atau apa ya, bekas minyak-minyak. Ini gue memakai greaser. Jadi ini fungsinya dia untuk mengangkat atau menghilangkan bekas-bekas minyak ya. Jadi siapa tahu tangannya nanti kotor habis megang minyak atau oli. Ini caranya kita lapin pakai degreaser. Untuk proses pengecetan yang bidang atau berbahan krom begini, emang langkah-langkahnya itu harus benar. Karena kalau untuk ini ya, bahan krom begini ngasal, nanti nggak bakalan awet nih, catnya bisa meletek, nggak tahan lama. Nah, setelah bersih begini, lanjut kita epoksi. Nah, nanti setelah epoksi baru lanjut untuk kita proses cat ya. Oke, ikutin terus video ini sampai proses selesainya, sampai proses pengecatannya selesai. Sekarang udah kering ya ini epoksinya. Tadi juga udah gua ini amplas, jadi amplas halus. Sekarang tinggal proses naik warna. Ini ntar di warna merah, ini solid, dan ini springnya ini warna hitam.